Selamat sore teman-teman. Selamat Perkenalkan sore. nama saya, perkenalkan nama saya Renda Pekuri dari Prodi Pendidikan Profesional tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan genetika manusia. Yang pertama, pengertian genetika manusia. Kata genetika pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu kata genetik. Kata genetik sendiri berasal dari salah satu kata yang ada dalam bahasa Yunani yaitu geno yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup atau seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Secara luas, genetika membahas mengenai yang pertama struktur materi genetik, meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposabel. Reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, reproduksi DNA, dan lainnya. Kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Genetika dalam populasi, perekayasaan materi genetik. Yang dasar-dasar akhir abad ke-19 melakukan serangkaian percobaan persilangan pada kacang Ercis atau Pisum sativum. Dari percobaan yang dilakukannya selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan suatu cabang sebagai bab percukan. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat. Yang kelima, mempunyai keturunan banyak. Yang berikut ciri-ciri genetika manusia. Yang pertama, sel. Pada tahun 1839, teori sel yang dikemukakan oleh M. Schleiden dan T. Schwann mengatakan sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Serta teori sel yang dikemukakan oleh R. Virchow pada tahun 1859 mengatakan sel berasal dari sel. Yang artinya dari sel yang sebelumnya yang mengalami pembelahan. Weismann pada tahun 1887 mengemukakan bahwa sel terdapat dua plasma benih atau gram-plas dan plasma tubuh atau somatoplas. Plasma benih ialah yang membentuk sel kelamin atau gamet yang nantinya akan dibawa turun-temurun. Sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh. Dengan demikian, bahan pembawa sifat keturunan terdapat di dalam sel kelamin. Dikenalkan oleh T. Boveri pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu membawa sifat herediter. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel atau nukleus dan dilihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani. 6. Unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan adalah gen. Kata gen ditemukan oleh W. Johansen pada tahun 1909 sebagai pengganti istilah determinan, faktor atau elemen yang lebih dulu dikenalkan oleh Gregor Mendel tahun 1986. Gen memiliki peran sebagai mengatur dan menumbuhkan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik karakter fisik maupun morfologi.
fisiologi, karakteristik psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, pemarah, dan sebagainya. Pada umumnya, kromosom bersifat homolog atau berpasangan, maka gen juga digambarkan pula berpasangan. Yang berikut ada sifat autosomal. Pertama, pewarisan sifat. Tipe-tipe pewarisan sifat autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom, sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotip tipe ini adalah bahwa satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya. Untuk membentuk yang sama. Yang berikut autosomal dominan. Pewarisan sifat autosomal dominan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom atau kromatis, yaitu di antara kromosom sampai pasangan ke-22. Yang pada pasangan kromosom adalah genotip yang terdapat yang pertama dan kedua adalah genotip yang terdapat yang kedua. Misalnya tertulis genotip pada pasangan kromosom pertama terdapat gen dominan P atau huruf kapital, dan pada kromosom kedua terdapat gen resesif P huruf kecil. Untuk genotip PP, pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen dominan, sedangkan untuk genotip PP pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen resesif. Pewarisan sifat jenis ini diturunkan oleh genotip dominan atau huruf kapital. Apabila genotip dominan ini ada, maka sifat tertentu yang diturunkan akan muncul fenotipnya atau sifat yang tampak. Yang berikut, apabila genotip dominan ini diturunkan oleh genotip dominan atau huruf kapital, sebagai contoh jika ada satu gen dominan P ataunya yang diwariskan akan muncul karena gen dominan ini akan mendominasi dan menutup gen resesif P atau huruf kecil. Jika pasangan berupa gen resesif semuanya, misalnya PP, barulah sifat yang dipengaruhi oleh gen resesif ini akan muncul. Tentu saja ini genotipnya dominan semua, misalnya PP, sifat yang diwariskan oleh gen dominan ini akan muncul. Yang berikut instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu, penampilannya, bagaimana bertahannya, dan bagaimana perilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok pembangunan DNA disebut nukleotida yang terdiri dari 3 bagian, yaitu gugus fosfat, gugus gula, dan 1 dari 4 jenis basa nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basa nukleotida yang berbeda, yakni A. adenine, C. sitosin, G. guanin, dan T. timin. Yang berikut cara kerja gen. Setiap gen memiliki pekerjaan bukan. Gen membantu untuk membuat protein dalam sel. Protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein-protein itu membantu tubuh tumbuh, bekerja dengan baik, dan tetap sehat. Gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Selain mempelajari gen, peneliti juga berusaha menguak rahasia gen yang tak berfungsi dengan baik. Salah satu metode yang sedang adalah fenomena satu varian atau alel gen pada kromosom yang menutupi atau mengesampingkan efek varian yang berbeda. Nah, varian pertama disebut dominan dan resesif kedua. Keadaan yang memiliki 2 varian yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen, baik yang baru atau yang diturunkan. Yang kedua, resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul, tetapi jika ia bersama dengan gen resesif lainnya atau alele
Dan faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. Hal ini karena faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin atau gonosom. Sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin suatu organisme dapat berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel. Pautan seks. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin gen itu terberat. Pautan genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup maupun suborganisme makhluk hidup. Sederhananya, genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gen dan berbagai macam aspek yang terkait dengannya. Ilmu genetika lahir jauh setelah manusia ada, namun sebenarnya secara tidak sadar manusia telah menerapkan prinsip-prinsip genetika dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, bangsa Mesir dan Sumeria kuno telah berusaha memperbaiki kualitas tanaman gandum mereka dengan menghilangkan sifat-sifat unggul pada masing-masing jenis gandum untuk mendapatkan gandum yang dengan kualitas yang baik. Ilmu semacam ini masih terus dipakai hingga saat ini. Selain itu, ciri-ciri genetika manusia. Ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Anjir lah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yemi Mamalafu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan herediter. Herediter adalah suatu genetik dari orang tua kepada anak, seperti kayak sifat yang diturunkan kepada anak. Mungkin sekian dari saya, Kak Yemi bisa menerimanya. Baik, terima kasih Kak Iren atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Effendi Ratu.
Pertanyaan dari Effendi Ratu, bagaimana cara menentukan jenis kelamin? Di sini saya akan menjawab. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh pasangan kromosom yang berjumlah 46 buah atau 23 pasang kromosom. Antara kromosom pria dan wanita berbeda satu sama lain. Dari ke-23 pasangan kromosom tersebut, hanya pasangan kromosom 23 yang dapat menentukan jenis kelamin pada manusia. Sehingga ke-22 pasangan kromosom disebut dengan kromosom autosom atau kromosom tubuh, dan satu pasang kromosom disebut dengan kromosom seks atau kromosom kelamin. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin saudara Effendi Ratu bisa menerimanya. Baik, terima kasih Kak. Bisa diterima. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Maria Yutriana Naikesi. Jelaskan fungsi dari ciri-ciri genetika manusia. Kayaknya ada di sana nih. Yang pertama, sel. Sel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fungsi, plasma, dan zat-zat mati yang dikelilingi oleh selaput sel. Pengertian sel secara umum merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu gen. Gen adalah gen yang lemah tidak dapat menunjukkan sifat yang dibawanya jika berpasangan dengan alela yang bersifat dominan ataupun normal. Gen hanya bisa menunjukkan sifat yang dibawanya jika lain. Gen resesif biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Gen normal yang berpasangan dengan gen resesif disebut karier. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saudari Maria Naikesi bisa menerima. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Nanti saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sela. Jelaskan fungsi autosomal. Fungsi autosomal berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme, tapi tidak ikut menentukan jenis kelamin. Dan kromosom tubuh dilambangkan dengan simbol A yang berasal dari kata autosom. Sekian dari saya, mungkin saudari Sonya Selan bisa dapat menerima jawaban. Baik, jawaban dapat diterima.
Jadi baik teman-teman, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Selamat sore.